4086. Makhluk raksasa dengan mata di sekujur tubuh mereka sangat besar, tetapi Yang Kai jauh lebih tinggi dari mereka. Dua aliran napas naga keluar dari lubang hidungnya, meninggalkan bekas di udara. Yang Kai menatap makhluk raksasa yang dengan cepat mendekatinya, hanya untuk merasakan kekuatan tak terbatas melonjak di dalam tubuhnya. Dia meraung ke arah langit, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah raungan naga murni, mengguncang 9 langit. Mengangkat tangannya, dia menggenggam tombak naga Azure di tangannya. Tombak ilahi ini disempurnakan dari tubuh ras naga, dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan ras naga yang bisa menggunakan kekuatannya. Jika bukan karena ini, Dewa Raksasa Ahda tidak akan memberikan tombak naga hitam kepada Yang Kai. Dengan tombak di tangan, darah di tubuh Yang Kai mengalir lebih deras, dan perasaan aneh muncul dari hatinya. Seolah-olah dia tidak memegang tombak ilahi, tetapi seorang teman yang bisa berbagi suka dan duka, seorang teman yang bisa melewati api dan air bersamanya. Weng, tombak naga hitam bergetar, dan hantu naga hitam besar muncul di tombak, tubuhnya yang agung dipenuhi dengan kekuatan naga yang tak ada habisnya, dan sepasang mata naga melirik Yang Kai, dipenuhi dengan kepuasan, kelegaan, dan persetujuan. Hantu itu bergabung menjadi tombak dan menghilang. Salah satu makhluk raksasa telah tiba 100 zang di depan Yang Kai. Yang Kai menikam dengan tombaknya, dan tubuh naga besar itu tidak mundur, tetapi malah bergegas maju untuk menemui makhluk raksasa itu. Setelah berkultivasi dengan susah payah selama beberapa tahun, tombak kebebasan besar yang telah menyatu dengan ribuan teknik tombak akhirnya bersinar pada saat ini. Sebelum pertempuran dengan kepala belalang, Yang Kai hanya menggunakan tombak naga hitam dengan mengandalkan instingnya sendiri, tetapi sekarang dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan tombak di tangannya, dia bisa memerintahkannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri, dan gambar tombak mekar, memenuhi udara dengan bayangan tombak. Tidak dibatasi oleh gerakan, tidak dibatasi oleh penampilan, tombak itu bebas, dan hatinya bebas, ini adalah tombak kebebasan agung. Menyikat melewati makhluk raksasa pertama, makhluk raksasa itu tiba-tiba menjadi kaku, dan dalam sekejap mata, ia terkena puluhan serangan tombak, dan sesaat kemudian, ia hancur dan pecah. Lalu yang kedua, yang ketiga. Dimanapun Yang Kai lewat, ada hujan darah, dan makhluk raksasa dengan mata di sekujur tubuh mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan suara mereka pecah dapat terdengar. Booming, cakar naga Yang Kai menempel di kepala makhluk raksasa terakhir dan membantingnya ke tanah. Sebuah kawah besar segera muncul di tanah. Naga itu mengatupkan cakarnya erat-erat, dan dengan kepulan, kepala makhluk raksasa itu meledak. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, dia telah membantai ratusan makhluk raksasa. Yang Kai perlahan meluruskan tubuhnya, dan menusukkan tombaknya ke tanah, diam-diam mengalami kekuatan tiraninya saat ini. Perasaan indah mengalir melalui setiap inci daging dan darahnya. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini membuatnya agak tergila-gila. Suara gemetar Pu Baixiong terdengar di telinganya, "Tuan, mereka belum mati." Yang Kai tiba-tiba menoleh. Apa yang dilihatnya membuat mata naganya melebar. Di medan perang yang membentang belasan mil di belakangnya, makhluk raksasa yang meledak itu kini telah berubah menjadi potongan daging dan darah yang menggeliat. Seperti Merkuri, mereka bergerak lebih dekat satu sama lain dan menyatu. Makhluk raksasa yang telah terbunuh pada awalnya telah menyatu dengan lebih dari setengah tubuh mereka, dan ada tanda-tanda samar bahwa mereka akan bangkit kembali. Mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya. Apakah hal-hal ini sangat sulit untuk dibunuh? Bahkan tombak naga Azure tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Jika dia ingin membunuh mereka sepenuhnya, dia mungkin harus menggunakan Golden Crow True Fire-nya untuk membakar mereka menjadi abu. Namun, dengan begitu banyak makhluk raksasa, menggunakan Golden Crow True Fire miliknya untuk membakar mereka semua akan menjadi tugas yang sia-sia. Yang Kai mengertakkan gigi dan menarik teknik rahasia transformasi naganya. Dia kembali ke bentuk aslinya, meraih Pu Baixiong, dan melemparkannya langsung ke Sealet World Bed. Sosoknya berkedip, dan dia menghilang dalam sekejap. Di alam kekosongan besar ini, dia tidak berani menggunakan teknik rahasia teleportasi sesuka hati. Lagi pula, situasi di sini aneh, dan ada banyak penghalang antara surga dan bumi. Begitu dia menggunakan teleportasi, dia mungkin jatuh ke dalam bahaya yang tidak diketahui. Jika itu adalah bahaya biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia jatuh ke dalam arai roh alami, dia mungkin terjebak di dalam selamanya. Karena itulah dia tidak menggunakan teleportasi untuk melarikan diri ketika dia dikejar oleh makhluk raksasa itu. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Makhluk raksasa itu memiliki vitalitas yang kuat, dan ketika mereka pulih, mereka pasti akan dikejar tanpa henti.
Tepat setelah Yang Kai pergi, makhluk raksasa itu bergabung dan berdiri lagi beberapa saat kemudian. Tidak ada satu luka pun di tubuh mereka. Tanpa target, mereka berdiri di tempat dan meraung. Setelah beberapa saat, mereka merangkak turun, dan tempat mereka berdiri berubah menjadi rawa yang penuh genangan air. Setelah waktu yang lama, sekelompok kultivator terbang di atas rawa dan jatuh tak terkendali ke genangan air, berubah menjadi kerangka. Pada saat yang sama, Yang Kai berdiri dalam kabut dengan wajah pucat, Divine Sense-nya berfluktuasi saat dia dengan waspada mengamati sekelilingnya. Dia mengutuk dalam hatinya. Dia tahu bahwa menggunakan teleportasi di tempat terkutuk ini jelas bukan hal yang baik. Benar saja, ramalannya menjadi kenyataan. Kabut ini mengalir di sekujur tubuhnya seperti air, memberikan perasaan yang sangat aneh. Yang Kai menggunakan penglihatan penuhnya, tetapi dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Tidak hanya itu, Divine Sense miliknya juga ditekan dalam jarak 10 meter darinya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Divine Sense-nya sangat kuat, tidak kalah dengan Master Heaven Opening Realm biasa, tetapi masih ditekan oleh kabut ini. Ini adalah tempat yang berbahaya, jadi dia tidak bisa tinggal lama. Saat dia akan menggunakan teleportasi untuk pergi, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki mendekat. Yang Kai menoleh dan berteriak, "Siapa itu?" Langkah kaki itu berhenti, diikuti oleh suara lemah, "Kakak Yang." Yang Kai terkejut ketika dia mendengar ini, tetapi dia segera bereaksi, "Saudari muda Gu." Suara ini milik Gupan dari tanah yang diberkati Langya. Karena gembira, dia bergegas mendekat dan benar saja, setelah berjalan tidak jauh, dia melihat sosok cantik berdiri di sana. Melihat satu sama lain, keduanya sangat gembira. "Saudari muda Gu, mengapa kamu di sini?" Yang Kai bertanya. "Aku datang untuk mencarimu." Gupan menatapnya. Yang Kai bingung, "Temukan aku. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Dia tiba-tiba berteleportasi ke sini untuk melarikan diri dari pengejaran monster mata itu, jadi mengapa Gupan datang ke sini secara khusus untuk menemukannya? Gupan tersenyum tetapi tidak menjawab. Yang Kai sedikit mengernyit, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Jadi dia bertanya, "Saudari, sudah berapa lama kamu di sini? Apakah kamu tahu bagaimana cara pergi?" Gupan berkata, "Saya baru saja masuk, jadi saya tidak tahu bagaimana cara pergi." Yang Kai mengangguk, "Kalau begitu, ayo pergi bersama. Saudari junior, jangan menyimpang terlalu jauh dariku." "Oh." Gupan mengangguk patuh. Keduanya berjalan berdampingan, berjalan menembus kabut, mencari jalan keluar. Setelah berjalan agak jauh, Yang Kai mau tidak mau bertanya, "Saudari, apakah ada seorang wanita bernama Zhang Ruoxi di tanah berkah Langya Anda?" Dia baru datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Gupan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." Ekspresi Yang Kai menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Zhang Ruoxi pasti akan pergi ke tanah yang diberkati Langya. Bagaimanapun, leluhurnya lahir di sana. Kepergiannya ke tanah yang diberkati Langya dapat dianggap sebagai pengakuan atas leluhurnya, tetapi dia tidak tahu apakah dia belum tiba atau apakah Gupan benar-benar belum pernah mendengarnya. Suara gemerisik datang dari sampingnya lagi saat Gupan mengubur dirinya dalam menyibukkan diri. Yang Kai tertawa, adik perempuan makan ikan kering lagi. Menoleh untuk melihat, senyum Yang Kai tiba-tiba membeku di wajahnya dan dia berteriak, "Monster macam apa ini?" Kepala Gupan telah berubah menjadi kepala ikan. Meskipun dia masih memiliki tubuh manusia, itu terlihat sangat aneh. Kepala ikan itu menoleh untuk menatapnya, "Tuan, saya Ruoxi." Saat berbicara, kepala ikan berubah menjadi penampilan Zhang Ruoxi dan menatapnya lekat-lekat. Bersatu kembali setelah sekian lama, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. "Ruoxi." Yang Kai tercengang. Bukankah itu Gupan di sampingnya? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi Zhang Ruoxi? "Suamiku, berapa banyak bunga yang kamu petik dan berapa banyak helai rumput yang kamu provokasi di luar?" Zhang Ruoxi membuka mulutnya, suaranya tumpang tindih seolah-olah beberapa orang berbicara pada saat yang bersamaan. Penampilannya terus berubah menjadi Sun King Luo, Xian Ningchang, Su Yan, Sui Yue, Yu Rumeng, dan yang lainnya. Yang Kai sangat marah, sebuah ilusi. Menyentuh mata kirinya, dia berteriak dengan suara rendah, "Mata iblis pemusnahan, tembus ilusi." Mata kirinya segera berubah menjadi celah vertikal emas, samar-samar memancarkan cahaya ilahi. Orang-orang yang terus berubah di depannya segera menghilang dan digantikan oleh cabang yang patah. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia tanpa sadar meraih cabang ini di tangannya. Dengan kata lain, dia telah berbicara dengan cabang, dan dia berbicara dengan senang hati.
Ilusi yang sangat kuat, bahkan dia tidak menyadari bahwa dia telah ditipu. Menyapunya dengan Divine Sense-nya, Yang Kai menemukan bahwa cabang di tangannya tidak lebih dari benda biasa. Dengan dingin mendengus, dia membuangnya dan menoleh untuk melihat sekeliling. Dia tidak tahu apakah ilusi ini diaktifkan oleh seseorang atau apakah itu alami. Jika itu yang pertama, pasti ada master yang kuat di sini. Jika itu yang terakhir, Yang Kai memperkirakan bahwa dia telah jatuh ke dalam susunan ilusi alami. Itu akan sedikit merepotkan. Di dalam susunan ilusi ini, teleportasinya mungkin tidak dapat memainkan peran. Dengan pikiran, Yang Kai segera mendesak prinsip luar angkasa dan sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, wajah Yang Kai muram. Dia masih dalam kabut. Dengan kata lain, dia kemungkinan besar jatuh ke dalam susunan ilusi alami. Kecuali dia memecahkan susunan ini, dia tidak akan bisa pergi. Diam-diam melihat sekeliling, Yang Kai tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun. Bahkan mata iblis pemusnahan, yang dikenal dapat melihat melalui ilusi, tidak berdaya. Melepaskan Divine Sense-nya, Yang Kai membawa Pu Baixiong keluar dari Small Sealet World Bed dan bertanya, "Anggur, apakah kamu mengenali tempat ini?" Pu Baixiong tampak terkejut. Dia telah dilemparkan ke dalam manik dunia tertutup kecil oleh Yang Kai, dan sekarang dia dibebaskan. Adegan telah berubah begitu cepat sehingga dia sedikit bingung, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda tersesat." Yang Kai berkata dengan wajah hitam, "Kabut ini memiliki efek ilusi, sangat kuat. Tuanmu ceroboh dan jatuh ke dalamnya." Pu Baixiong berdiri di bahu Yang Kai dan berkata dengan bangga, "Tuan, Anda mungkin tidak tahu, tetapi ini bukan kabut biasa. Ini adalah efek dari jamur itu. Kecuali kita adalah obat suci yang lahir dari akar yang sama, orang biasa benar-benar tidak dapat menolaknya." Jamur. Yang Kai tercengang. Ini wilayah jamur kecil. Alis Yang Kai terangkat. "Jamur kecil yang kamu bicarakan, apakah itu juga Saint Medicine?" Pu Baixiong berkata, "Tepat. 4087. Yang Kai sangat gembira, "Bisakah Anda menemukan tubuh utamanya?" Dia telah mendengar dari Pu Baixiong bahwa ada beberapa tumbuhan suci di alam void besar yang telah mengambil bentuk manusia seperti dia. Yang Kai juga sangat tertarik pada ramuan suci itu, tetapi dia tidak berharap untuk tiba-tiba masuk ke wilayah ramuan suci. Dan menurut Pu Baixiong, kabut ini sebenarnya adalah perbuatan ramuan suci. Metode seperti itu aneh dan tidak dapat diprediksi, benar-benar luar biasa. Dia tidak tahu apakah jamur yang dikatakan Pu Baixiong itu memiliki kemampuan yang aneh. Apa yang begitu sulit tentang itu? Pu Baixiong menggelengkan kepalanya, "Saya sering datang ke sini untuk mengunjunginya. Tuan, ikuti saya akan membawa Anda kepadanya." Dengan lompatan, dia melompat ke tanah dan bergegas ke depan, bergegas ke kabut dalam beberapa langkah dan menghilang. Melihat ke belakang, dia tertawa keras, "Berat, jika kamu tidak memasuki tempat ini, pamanku benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Kamu hanya harus sembarangan memasuki tempat ini. Sekarang kamu siap untuk itu." Dia adalah ramuan suci yang telah mengambil bentuk manusia, dan tidak mudah baginya untuk memiliki pikiran dan perasaan sendiri, jadi bagaimana dia bisa rela ditangkap oleh Yang Kai? Semua kerjasamanya sebelumnya hanyalah penyamaran, dan dia telah menunggu kesempatan untuk melarikan diri, dan sekarang kesempatan ini akhirnya datang. "Tunggu aku untuk menemukan jamur kecil dan menyuruhnya menjebakmu di sini, jadi kamu bisa melupakan untuk pergi," kata Pu Baixiong dengan bangga. "Kamu ingin bersaing dengan pamanku. Kamu terlalu naif." Sepasang kaki yang berubah dari akar berlari dengan cepat, melesat jauh ke dalam kabut seperti gumpalan asap. Tidak lama kemudian, mereka memasuki sebuah gua, dan Pu Baixiong berteriak, "Jamur kecil, apakah kamu di rumah?" Ada gema yang tersisa, tetapi tidak ada jawaban. Pu Baixiong bergumam, "Bodoh ini, apakah dia tertidur lagi?" Ya, dia pasti tertidur." Dia berjalan langsung ke dalam gua dan segera tiba di bagian terdalam gua. Di bagian terdalam gua, ada jamur setinggi setengah kaki. Itu berakar di sebidang tanah spiritual, dan payung jamur naik dan turun dengan lembut, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang bernapas perlahan. Saat payung jamur naik dan turun, spora yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata terbang keluar dari payung dan memenuhi udara. Spora inilah yang membentuk kabut ilusi ini, menyebabkan Yang Kai tanpa sadar jatuh ke dalam ilusi ketika dia memasuki tempat ini. Segala macam ilusi muncul di depan matanya, dan dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Di atas payung jamur, ada aliran cahaya yang lebat, dan itu sangat indah. Pu Baixiong berjalan ke depan dan mengangkat tangannya, yang terbuat dari akar, untuk mengikat payung jamur. "Jamur kecil, bangun. Kita ada urusan di sini."
Suara malas terdengar. Kemudian, sepasang mata besar di payung jamur perlahan terbuka. Ternyata masih ngantuk. Ia menatap Pu Baixiong, menutup matanya dan berkata dengan malas, "Kenapa kamu? Kamu di sini untuk mengganggu tidurku lagi. Pergi, 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 aku masih ingin tidur." Suara itu renyah dan lembut. Itu adalah suara seorang gadis kecil. Pu Baixiong mengangkat tangannya dan menjentikkan kepalanya, menyebabkan payung jamur bergetar. "Jangan tidur dulu. Bantu aku dengan sesuatu." Mata besar di payung jamur tiba-tiba terbuka dan menatap ke belakang Pu Baixiong. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berkata dengan kaget, "Pu Baixiong, mengapa kamu membawa seseorang masuk?" Pu Baixiong melompat ketakutan dan dengan cepat melihat ke belakang. Namun, tidak ada seorang pun di belakangnya. Dia berkata dengan terkejut, "Omong kosong apa yang dikatakan gadis kecil ini? Tidak ada seorang pun di belakangku. Jelas ada seseorang." Payung jamur berteriak. Jamur berwarna-warni setinggi setengah kaki itu berputar dan berubah menjadi penampilan seorang gadis kecil. Ada payung jamur di kepalanya. Dia jatuh ke tanah dan menangis dengan keras, "Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Aku akan dimakan." Setelah dia menangis, spora yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata terbang keluar dengan gila. Pu Baixiong berkata dengan gemetar, "Jangan menangis. Jika kamu terus menangis, pamanku tidak akan bisa menerimanya." Ada begitu banyak bintang. Kamu benar-benar bisa melihatku. Itu benar, kabut ini adalah kemampuanmu. Karena aku dalam kabut ini, kamu secara alami dapat melihatku. Sebuah suara hantu tiba-tiba terdengar dari belakang Pu Baixiong. Pu Baixiong, yang matanya dipenuhi ilusi, menjadi pucat karena ketakutan. Memutar kepalanya, dia melihat riak di belakangnya dan sosok Yang Kai muncul di depannya. Pada saat ini, Yang Kai sedang mengupas lapisan tipis kain kasa dari tubuhnya. Kain kasa ini tidak lain adalah jubah tanpa bayangan. Sejak dia melepaskan Pu Baixiong dari Sealet World Bed, Yang Kai sudah memperhatikannya, tetapi ternyata Pu Baixiong benar-benar tidak bisa diandalkan. Jika Yang Kai tidak mengikuti orang ini dari dekat, dia mungkin benar-benar telah ditinggalkan olehnya. "Mengapa kamu di sini?" Pu Baixiong terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Segera, dia tertawa bodoh, "Itu bukan kamu, itu pasti bukan kamu. Ini ilusi, bangun." Jamur berteriak keras, "Ini bukan ilusi, dia benar-benar ada di sini." Air mata mengalir di pipinya dan sebelum jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi kabut tebal. Pu Baixiong menoleh dengan kaku dan menatap jamur itu, "Ini bukan ilusi." Yang Kai terkekeh. Akar Pu Baixiong menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Melihat Yang Kai dengan senyum tersanjung, dia menunjuk ke jamur dan berkata, "Tuan, saya menemukan ramuan suci untuk Anda. Gadis kecil ini pasti sangat lezat. Anda bisa membuat sup untuk diminum." Wah, jamur itu menangis lebih keras, menangis dan mengutuk pada saat yang sama, "Anggur bau, kamu benar-benar membawa orang untuk menyakitiku. Jika aku tahu bahwa bertemu denganmu bukanlah hal yang baik, aku akan membunuhmu." Mengatakan demikian, dia menerkam ke depan dan mulai meninju dan menendang Pu Baixiong. Pu Baixiong secara alami menolak. Dua Saint Herb yang berubah bentuk bertarung dengan sengit di depan Yang Kai, dan tidak butuh waktu lama wajah mereka dipenuhi warna hitam dan biru. Namun, kedua Saint Herb terus bertarung saat keluar dari gua. Mereka akan berjalan melewati Yang Kai. Yang Kai membungkuk dan meraih mereka satu persatu. Pu Baixiong terisak dan menoleh ke samping seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jamur, di sisi lain, cemberut dan menatap Yang Kai dengan ekspresi sedih. Ini benar-benar terlihat nyata, Yang Kai memandangi dua Saint Herb di tangannya dan mendecakkan lidahnya dengan heran. Tiba-tiba, dia berteriak, "Hancurkan!" Di mata kirinya, mata iblis pemusnahan melepaskan cahaya aneh dan penglihatannya terdistorsi. Dua Saint Herb di tangannya tiba-tiba berubah menjadi dua batu keras dan dingin. Semua yang dia lihat barusan sebenarnya adalah ilusi. Pada saat yang sama, di pintu masuk gua, Pu Baixiong dan jamur berjincit seolah-olah mereka adalah pencuri. Pada saat ini, mereka berbalik dan melihat Yang Kai menatap mereka sambil tersenyum. Jamur itu berteriak dan jatuh ke tanah. Pu Baixiong, bagaimanapun, berteriak, "Berpisah." Mengatakan demikian, akarnya terbang dan dia melarikan diri. "Padatkan." Yang Kai mendesak prinsip luar angkasa dan ruang langsung membeku. Pu Baixiong membeku di tempat, tidak bisa bergerak, dan hanya matanya yang berputar. Garang. Yang Kai menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju dua Saint Herb langkah demi langkah. Ketika dia memasuki kabut ini, dia tidak mengetahuinya dengan jelas dan ceroboh,
Tetapi setelah mengetahui bahwa kabut ini memiliki efek halusinogen, dia memperhatikan dan menggunakan efek lotus pemanasan jiwa untuk menjernihkan pikirannya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa mengikuti Pu Baixiong ke tempat ini dan menembus ilusi jamur. Bahkan Master Realm Open Heaven biasa akan merasa sulit untuk menolak teknik seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Saint Herb yang berubah bentuk dari tanah keabadian, itu benar-benar luar biasa. Tidak ada yang bisa dilakukan lebih dari 3 kali. Anggur tua, kamu sedang mencari kematian. Yang Kai mencibir. Menjangkau, dia meraih Pu Baixiong dan menatap anggur di kepalanya, matanya berkedip. Wajah Pu Baixiong memucat, Tuan, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Yang Kai mencibir, kata-kata itu terdengar familiar. Pu Baixiong mengangkat jarinya dan bersumpah pada surga, kali ini nyata. Orang rendahan ini akan dengan patuh mengikuti Tuan mulai sekarang dan melayani Tuan dengan setia. Yang Kai bertanya, bagaimana jika hal serupa terjadi lagi? Kau akan memasakku. Pu Baixiong berkata dengan ekspresi serius. Yang Kai mengangguk dan meletakkannya di bahunya sebelum berbalik untuk melihat jamur. Kamu ingin menjadi panci sup jamur. Jamur buru-buru berkata, saya juga akan mengikuti Tuan dan melayani Tuan dengan setia. Yang Kai memuji, kamu mudah diajak bicara. Jamur tersenyum melalui air matanya. Setelah pertukaran sederhana, Yang Kai mengetahui bahwa jamur di depannya adalah jamur ilusi warna mendalam. Jamur ilusi warna mendalam tidak memiliki efek lain, tetapi kemampuannya untuk menyebabkan halusinasi tidak ada duanya. Jika seseorang secara tidak sengaja memakan sepotong, mereka akan jatuh ke dalam ilusi selamanya, tidak dapat melarikan diri. Setelah jamur ilusi warna mendalam berevolusi, kemampuan ini telah sangat ditingkatkan. Dia suka tidur, jadi dia secara naluriah melepaskan kemampuan ini dalam tidurnya. Itulah mengapa begitu banyak kabut terbentuk di wilayah ini. Yang Kai membungkuk dan meraih jamur, meletakkannya di bahunya yang lain sebelum berjalan keluar. Kabut ini dibentuk oleh spora yang dikeluarkan oleh jamur ilusi warna mendalam. Itu bisa membuat halusinasi kebanyakan makhluk hidup, tapi tidak bisa berpengaruh terhadap obat suci seperti Pu Baixiong. Inilah mengapa anggur tua itu dapat secara akurat menemukan area tidur jamur. Karena mereka pergi sekarang, jamur secara alami harus mengambil kabut ini. Saat mereka bergerak maju, kabut di sekitarnya menjadi semakin tipis, berubah menjadi spora yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak kembali ke tubuh jamur. Ketika Yang Kai membawa 2 obat suci keluar dari wilayah berkabut, kabut telah lama menghilang ketika dia berbalik untuk melihat. Dalam kabut, ratusan dan ribuan kultivator sedang tidur di tanah. Jelas bahwa mereka secara tidak sengaja memasuki wilayah ini dan jatuh ke dalam ilusi. Sekarang setelah kabut hilang, mereka mungkin akan segera bangun. Sebenarnya, secara tidak langsung Yang Kai telah menyelamatkan hidup mereka, atau mereka pasti akan tidur sampai mati di sini. Dengan Pu Baixiong memimpin jalan ke pohon buah primordial, Yang Kai melaju kencang. Hanya beberapa hari setelah pembukaan Elder's Land, 200.000 kultivator telah memasuki tempat ini. Namun, meskipun ada banyak peluang di sini, ada juga banyak bahaya. Hanya terowongan pelangi saja telah membunuh lebih dari 10.000 kultivator, semuanya dibunuh oleh pembunuh. Misalnya, dandelion yang Kai temui sebelumnya, rawa aneh, dan kabut jamur ilusi warna mendalam, semuanya adalah keberadaan yang fatal. Tapi tidak ada di dunia ini yang lebih berbahaya dari ini. Peluang besar berarti bahaya besar, dan bagi seorang kultivator untuk tumbuh, yang mana di antara mereka yang tidak mengatasi semua rintangan dan rintangan. Kecerobohan sesaat akan menyebabkan kematian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya mereka yang memiliki kekayaan besar yang bisa berjalan selangkah demi selangkah ke puncak. Beberapa hari kemudian, saat mereka melewati suatu tempat, Grape tiba-tiba berkata, Tuan, tidak jauh dari sini, ada obat suci lain yang mirip dengan saya dan jamur kecil. Apakah Anda mau meminumnya? 4088. Ketika dia ditangkap oleh Yang Kai, dia telah mencoba melarikan diri beberapa kali tetapi gagal. Sekarang, dia sudah menyerah pada ide itu. Namun, orang ini benar-benar jahat. Dia tidak beruntung dan tidak tahan melihat orang lain menjadi lebih baik. Secara alami, dia ingin Yang Kai mengambil ramuan suci lainnya untuk menemaninya. Little Mushroom menciutkan lehernya dan berkata, pria itu tidak mudah untuk dihadapi. Mari kita lupakan saja. Si anggur memelototinya, keterampilan tuan kita tidak ada bandingannya. Bahkan kamu tidak bisa memikatnya. Meskipun bambu itu tidak mudah untuk dihadapi, bagaimana bisa menang melawan tuannya? Bambu. Yang Kai mengangkat alisnya, ramuan suci macam apa bambu itu? Anggur berkata, Tuan, Anda tidak tahu. Orang itu bukan bambu biasa. Baunya sangat enak.
Jika Anda bisa memasaknya menjadi panci sup, itu pasti akan meningkatkan kekuatan Tuan. Yang Kai tidak berkomentar, karena itu dekat, mari kita lihat. Tuan, lewat sini, saya akan menunjukkan jalannya. Pu Baixiong sangat perhatian. Dia mungkin telah banyak menderita di bawah tangan bambu itu di masa lalu. Kali ini, dia ingin menggunakan Yang Kai untuk membalas dendam. Yang Kai sangat menyadarinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Tidak peduli apakah bambu itu ramuan suci atau bukan, karena bisa berevolusi, itu pasti luar biasa. Tidak buruk untuk mengambilnya. Setengah hari kemudian, hutan bambu ungu muncul di depan mereka. Pu Baixiong naik ke bahu Yang Kai. Dia mengecilkan kepalanya dan terlihat sangat menyedihkan. Dia menatap hutan bambu dengan waspada dan berbisik, "Tuan, itu sarang orang itu. Tuan, Anda harus berhati-hati. Bambu-bambu ini adalah murid orang itu, mereka tidak boleh dianggap enteng." Yang Kai mengangguk dan berjalan ke depan. Segera, dia melangkah ke hutan bambu. Bambu ungu di sekitarnya bergerak tanpa angin. Tiba-tiba, bambu dicambuk dengan kekuatan guntur. Yang Kai menjerit pelan dan mengangkat tangannya untuk memblokir. Dia merasa bahwa kekuatan cambuknya adalah 10.000 jin. Dia tidak bisa tidak terkejut. Cici. Bambu ungu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat mereka menyerang ke arah Yang Kai seperti badai yang sangat deras. Yang Kai mendengus dan melepaskan Golden Crow True Fire. Bambu ungu itu langsung bertindak seolah-olah mereka menghindari ular dan kalajengking, dan mereka tidak berani mendekat sedikit pun. "Aku akan dipanggang." Jamur kecil naik ke bahu Yang Kai yang lain dengan air mata di matanya. "Tuan akan melindungimu dan aku," Pu Baixiong memarahi, "apa yang kamu khawatirkan?" Jamur kecil itu mengulurkan tangan dan menyentuh tubuhnya sendiri. Ketika menemukan bahwa tidak ada yang salah, dia menghela nafas panjang. Api yang mengamuk bergolak dan tidak ada lagi penghalang di jalan ke depan. Yang Kai segera tiba di tengah hutan bambu. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia tidak melihat bambu yang disebutkan Pu Baixiong. Sebaliknya, ada jejak pertempuran di sini. Dilihat dari jejaknya, pertempuran dimulai dengan sangat cepat dan berakhir dengan sangat cepat juga. Satu sisi seharusnya mudah ditundukkan. Seseorang mengambil bambu di sini sebelum aku melakukannya. Yang Kai tenggelam dalam pikirannya. Meskipun bambu itu telah berevolusi, seharusnya dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Sama seperti Pu Baixiong dan jamur kecil, itu wajar untuk ditundukkan oleh seorang kultivator yang menemukannya. Pu Baixiong merasa sangat disayangkan, "Jika kami tahu, kami akan datang lebih awal." Meskipun Yang Kai merasa sangat disayangkan, dia tidak terlalu peduli. Dia sudah mendapatkan 2 ramuan suci, jadi perjalanan ke tanah keabadian ini tidak sia-sia. Tentu saja, jika dia tidak mendapatkan buah roh primordial yang paling penting, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan alam kosmologis agung dengan aman. Yue He dan yang lainnya masih berada di tangan Zhu Jiuyin, jadi dia harus menukar buah roh primordial untuk keselamatan mereka. Setelah meninggalkan hutan bambu ungu, tidak lama kemudian, sekelompok kultivator tiba-tiba bergegas. Para kultivator itu tertutup debu, dan beberapa dari mereka terluka dan berlumuran darah. Ketika mereka melihat Yang Kai, mereka semua terkejut. Namun, setelah melihat wajahnya dengan jelas, kultivator yang memimpin sangat gembira, Yang, Master Yang. Yang Kai tidak peduli pada mereka pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar teriakan itu, dia menoleh dan melirik, "Apakah kalian orang-orang dari Qixing?" Hanya murid Qixing yang akan memanggilnya seperti itu. Bagaimanapun, dia masih ditahbiskan dalam nama Qixing. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan nama ini untuk menjarah sejumlah besar kekayaan dari Qixing. Dengki dari Qixing menyapa Master Yang. Kultivator yang memimpin mereka buru-buru melangkah maju dan memberi hormat, dan orang-orang lainnya juga buru-buru memberi hormat, menatap Yang Kai dengan ekspresi ketakutan. Ketika mereka melihat Pu Baixiong dan jamur kecil di bahu Yang Kai, mereka tidak bisa tidak terkejut. Yang Kai mengangguk dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Dengki berkata dengan ekspresi malu, "Kami saudara datang ke sini untuk mencari harta karun di bawah perintah para pemimpin. Kami menemukan sesuatu di sana sebelumnya, tetapi sayangnya, sebelum kami dapat menjelajahinya lebih jauh, kami diusir." Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa pihak lain?" Dengki tersipu malu, "Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya." "Apakah ada banyak orang?" Dengki bahkan lebih malu, "Dia sendirian." Yang Kai mengangkat alisnya. "Sendirian, mereka bisa mengusir Dengki dan yang lainnya. Kekuatan ini sangat bagus. Ada ratusan orang dalam kelompok Dengki, dan Dengki sendiri adalah seorang kultivator Open Heaven tingkat rendah. Di Qixing, dia adalah komandan agung, setingkat dengan Guo Ziyan. Mungkinkah Lin Feng atau Su Zhen?"
Murid elit dari tanah terberkati surgawi ini harus memiliki kemampuan ini. Yang Kai sedikit mengangguk, karena kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup, kamu harus menghargainya. Ada banyak bahaya di tanah penatua ini, jadi berhati-hatilah. Deng Qi sedikit kecewa ketika melihat Yang Kai tidak berniat membela mereka, tetapi sebagai panglima besar Qixing, dia juga tahu tentang perselisihan antara Yang Kai dan Qixing, jadi dia tidak berani untuk memiliki kebencian apapun. Melihat Yang Kai hendak pergi, Deng Qi buru-buru berkata, "Tuan, mohon tunggu." Yang Kai berhenti dan menatapnya, "Apakah ada yang lain?" Deng Qi menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, tempat yang saudara-saudaraku temukan sebelumnya tampaknya memiliki air ilahi Tai." "Air ilahi Tai?" Mata Yang Kai berbinar, "Apakah kamu yakin?" Deng Qi berkata, "Itu terlalu jauh, jadi saya tidak melihatnya dengan jelas, tetapi kemungkinan besar itu adalah air ilahi Tai." Yang Kai buru-buru menanyakan arah, dan Deng Qi secara alami memberitahunya semua yang dia tahu. Yang Kai melesat pergi. Jika itu adalah harta biasa, Yang Kai mungkin tidak peduli. Selama bertahun-tahun, dia telah mendapatkan banyak harta di alam void besar, dan pengetahuannya luar biasa. Setelah memasuki tanah penatua ini dan mendapatkan 2 obat suci, bagaimana dia bisa peduli dengan harta biasa? Tapi air ilahi Tai ini berbeda. Ini adalah hal yang sangat langka. Meng Hong mampu membangun kembali fondasinya karena dia mengandalkan air ilahi Tai untuk membersihkan kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen dalam segel. Dapat dikatakan bahwa Tai Divine Water adalah modal bagi seorang kultivator untuk memulai dari awal. Jika ada seorang kultivator seperti Meng Hong yang ingin menghancurkan fondasinya dan kemudian membangun kembali dari awal, dia harus memiliki Tai Divine Water. Bagian Meng Hong juga diperoleh secara kebetulan. Nilai porsi air ilahi Tai tidak kurang dari bahan kelas 6. Meskipun hal ini tidak berguna bagi Yang Kai, mungkin teman dan kerabatnya akan membutuhkannya di masa depan. Bahkan jika mereka tidak membutuhkannya, akan lebih baik untuk menukarnya dengan harta lainnya. Sekarang setelah dia menemukannya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Sosoknya seperti kilat, dan dia segera tiba di tempat yang disebutkan Deng Qi. Melihat sekeliling, Yang Kai sedikit terkejut. Dia melihat ada banyak orang berkumpul di sini, dan mereka berkelahi. Adegan itu kacau. Dari saat mereka bertemu Deng Qi sampai sekarang, hanya 1 jam, dan menurut Deng Qi, mereka telah diusir oleh 1 orang. Dengan kata lain, orang-orang ini juga bergegas ke sini dalam waktu 1 jam ini. Mereka mungkin tertarik oleh fluktuasi pertempuran sebelumnya dan datang untuk menyelidiki situasinya. Namun, meskipun ada banyak orang di sini, Yang Kai tidak terlalu memperhatikan mereka. Semua perhatiannya tertarik oleh palung batu giok putih. Di palung batu giok putih, ada cairan bening yang mengalir dengan tenang. Pikiran Yang Kai bergetar. Itu benar-benar air ilahi Tai. Dia telah melihat benda ini di tangan Meng Hong sebelumnya, dan sekarang dia melihatnya lagi, dia secara alami tidak akan salah mengartikannya. Air ilahi Tai sangat berharga, dan tidak heran begitu banyak orang datang untuk memperebutkannya. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak kelompok orang yang bertarung di sini, dan dari waktu ke waktu, seorang kultivator akan jatuh ke tanah dan mati. Ada juga banyak orang yang berdiri di samping dan menonton dengan dingin. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, mereka tidak bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Kedatangan Yang Kai tidak menarik terlalu banyak perhatian, tetapi 2 Saint Herb di bahunya menarik banyak tatapan tamak. Jamur kecil sangat ketakutan sehingga gemetar, mengecilkan kepalanya di bawah payung jamurnya, tidak berani melihat siapapun. Pu Baixiong tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Yang Kai dan berbisik, "Tuan, bambu itu." Yang Kai tercengang. Dia menoleh dan melihat seorang kultivator memegang bambu ungu, menatapnya. Bambu ungu itu panjangnya sekitar 1 meter dan bersinar dengan cahaya ungu, terlihat sangat luar biasa. Ini bambu itu. Sebelumnya, Pu Baixiong membawanya ke hutan bambu ungu untuk mengumpulkan Saint Herb lainnya, tetapi dia tidak menyangka seseorang akan mengalahkannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu di sini? Dan yang memperoleh bambu ungu itu adalah seorang pemuda berbaju hitam. Dia tampak sangat muda, dan ekspresinya dingin dan tegas. Pada saat ini, dia melihat Yang Kai. Tatapannya menyapu Pu Baixiong dan jamur kecil, lalu dia sedikit mengangguk pada Yang Kai. Yang Kai merenung sejenak, lalu mendekati pemuda berpakaian hitam itu. Yang terakhir mengerutkan kening, jelas sedikit takut, tetapi dia berdiri diam dan tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Yang Kai berdiri diam, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Pu Baixiong melompat turun dan berteriak dengan tangan di pinggangnya, "Bambu bau, kamu juga punya hari seperti ini." Dicabut, hahaha. Bambu ungu di tangan pemuda itu menumbuhkan sepasang mata,
menatap Pu Baixiong, dan mencibir, aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu kamu, dasar anggur. Apakah kamu ingin dipukul? Pu Baixiong sangat marah, junior, kamu masih muda dan sombong, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Di masa lalu, kakekku yang menyerah padamu, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Bambu ungu itu bergetar hebat, terlepas dari tangan pemuda itu, dan berubah menjadi monster bambu begitu jatuh ke tanah. Itu memiliki tubuh yang ramping, 2 kaki, 2 tangan, dan 2 cabang bambu di kedua sisi kepalanya, dengan beberapa daun hijau tumbuh di atasnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebatang bambu, mengayunkannya ke Pu Baixiong, kamu berani mengambil keuntungan dariku, lihat bagaimana aku akan mencambuk anggurmu. Pu Baixiong tidak mau kalah. Akarnya menari-nari seperti cambuk panjang, bertarung sengit dengan bambu. Tiba-tiba, teriakan kesakitan terdengar, dan sebuah benjolan muncul di kepala Pu Baixiong. Dia dipukul oleh bambu, dan itu sangat menyakitkan sehingga air mata mengalir. Bambu ungu itu tidak menunjukkan belas kasihan, ia mencabut cabang bambu lain di kepalanya, dan memegangnya dengan kedua tangan, seolah-olah melambaikan 2 pedang panjang, menyerang Pu Baixiong sampai dia terpaksa mundur, dan bahkan beberapa akarnya dipotong. 4089. Anggur berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan berteriak keras. Jamur kecil melihat ini dan mencoba menghentikan pertarungan, tetapi juga terkena bambu dan terbalik beberapa kali. Spora yang tidak terlihat terbang keluar dan para kultivator di sekitarnya merasa pusing saat ilusi muncul di depan mata mereka. Jamur kecil merasa bersalah, bambu bau, kamu pukul aku akan melawanmu. Jamur kecil menundukkan kepalanya dan menyerang bambu, tetapi ditarik kembali oleh pedang pihak lain. Jamur kecil jatuh ke tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Anggur sangat marah, kamu berani menggertak jamur kecil, aku akan melawanmu juga. Akar jamur kecil menari-nari seolah telah menumbuhkan lengan yang tak terhitung jumlahnya dan kusut dengan bambu, tampak seperti ingin binasa bersama dengan bambu. Tubuh pemuda berjubah hitam itu bergoyang dan matanya sedikit linglung. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, sebuah ilusi. Mengangkat tangannya, dia menangkap bambu di tangannya. Bambu ungu memancarkan cahaya ungu yang menyelimuti pemuda itu, menghilangkan spora tak terlihat dan membangunkan pemuda berjubah hitam itu. Melihat ke atas, Yang Kai melihat bahwa para kultivator di sekitarnya semuanya linglung. Jelas, mereka tanpa sadar telah jatuh ke dalam ilusi. Beberapa kultivator tertawa terbahak-bahak sementara yang lain terbang, menyebabkan rambut Yang Kai berdiri. Bambu itu berkata, "Nak, jangan takut, Tuan Bambu ada di sini, ilusi jamur kecil itu tidak akan bisa melakukan apapun padamu." Pemuda berjubah hitam itu mengangguk. Yang Kai juga meraih Pu Baixiong dan Little Mushroom dan meletakkannya di pundaknya. Dia memandang pemuda itu dengan penuh minat, bagaimana saya harus memanggil Anda? Pemuda itu terdiam beberapa saat sebelum dia menangkupkan tinjunya, Xiang Ying menyapa saudara Yang. Yang Kai mengangkat alisnya, kamu mengenaliku. Xiang Ying berkata, nama saudara yang seperti guntur di telingaku. Terkenal, kah? Yang Kai tersenyum tipis. Xiang Ying mengerutkan kening, dia tidak mengerti apa maksud Yang Kai. Dia telah mendengar bahwa Yang Kai sangat ganas, membunuh ribuan kultivator Thunder Light dalam satu pertempuran dan membantai puluhan ribu kultivator paviliun pedang di Pasar Bintang. Dia bisa dikatakan sebagai bintang pembunuh, tetapi sekarang dia telah melihatnya secara langsung, dia tahu bahwa dia berbeda dari rumor. Namun, bagaimanapun, dia tidak akrab dengan Yang Kai. Orang mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak hatinya, jadi dia tidak berani mengambil kesimpulan. Dalam hatinya, dia sangat waspada terhadap Yang Kai. Saya ingin pergi mendapatkan air suci pemurnian Tai. Saudara Xiang, apakah Anda punya saran? Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya. Meskipun ada banyak orang di sini, mereka semua telah jatuh ke dalam ilusi. Pada saat ini, pikiran mereka dalam kekacauan dan mereka bukan ancaman. Satu-satunya yang sadar adalah Yang Kai dan Xiang Ying. Xiang Ying berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mengandalkan metode kita sendiri. Jelas, dia tidak mau mundur. Air ilahi Tai juga sangat menarik baginya. Yang Kai mengangguk dan menatap bambu ungu di tangannya. Dia mengubah topik dan berkata, Saudara Xiang, bambu ini luar biasa. Apakah Anda bersedia berpisah dengannya? Sebelum Xiang Ying bisa mengatakan apa-apa, bambu dengan marah berkata, jangan pernah berpikir tentang Tuan Bambu. Kamu seperti anggur mati. Kamu jelas bukan orang baik. Yang Kai terdiam dan tertawa, sepertinya kita tidak ditakdirkan. Dia hanya bertanya dengan santai. Karena bambu tidak mau, Yang Kai tidak ingin memaksanya. Jika dia benar-benar ingin merebutnya, Xiang Ying tidak akan menjadi lawannya. Mengabaikannya,
Zhang Xuan melangkah maju. Grapei berkata dengan gugup, "Tuan, hati-hati. Tempat ini agak aneh." Yang Kai tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak mungkin harta karun spiritual surga dan bumi tidak dijaga. Namun, bahkan jika ada bahaya, kita dapat menerobosnya dengan paksa." Begitu dia selesai berbicara, dia dan Xiang Ying bergegas maju. Saat sosok mereka berkedip, mereka berdua masing-masing mengirimkan serangan telapak tangan ke arah yang lain. Dengan ledakan keras, sosok Yang Kai sedikit bergetar saat dia menjerit kecil karena terkejut. Anehnya, Xiang Ying tidak dikirim terbang oleh serangan telapak tangannya. "Luar biasa," Yang Kai memuji. Meskipun itu hanya kontak singkat, Yang Kai masih bisa melihat bahwa Xiang Ying ini luar biasa. Di telapak tangan pihak lain, ada beberapa jenis energi yin, yang, dan 5 elemen yang tersisa di sekitarnya, masing-masing memiliki kekuatan besar. Apalagi kualitas serangan ini juga cukup baik. Secara mengesankan, mereka semua berada di kelas 6. Dengan kata lain, apa yang telah diringkas Xiang Ying adalah semua bahan Open Heaven kelas 6. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan telapak tangannya. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, "Saudara Xiang, apakah Anda seorang murid dari Enclave yang diberkati?" Sejauh yang dia bisa lihat, hanya beberapa orang dari Enclave yang terberkati yang memiliki kemampuan untuk menyingkat angkatan kelas 6. Xiang Ying menstabilkan tubuhnya dan menekan darah yang mengalir di hatinya. Dia penuh kekaguman, saudara yang benar-benar luar biasa. Adik laki-laki ini berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak berasal dari Cave Heaven maupun Enclave terberkati manapun. Mata Yang Kai berbinar, "Aku mengerti. Xiang Ying ini juga seorang pembawa. Hanya kekuatan roh ilahi yang bisa menumbuhkan pembawa yang begitu baik, tetapi Yang Kai tidak tahu pembawa roh ilahi mana dia. Dia telah lama mendengar dari Zhu Jiuyin bahwa banyak roh ilahi telah diam-diam mengkultivasi pembawa mereka, memungkinkan mereka untuk berkultivasi dengan rajin dan meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan di tanah keabadian. Tapi sejauh ini, Yang Kai hanya tahu tentang Su Zhen dan yang lainnya, jadi dia tidak berharap untuk bertemu satu di sini. Tidak heran dia bisa mengumpulkan bambu ungu. Karena dia adalah pembawa roh ilahi, dia secara alami memiliki kemampuan ini. Saat berbicara, Yang Kai tidak berhenti dan dengan cepat bergerak mendekati palung batu giok putih. Ekspresi Xiang Ying sedikit berubah ketika dia melihat ini dan lapisan kabut darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jelas, dia telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya saat dia juga bergegas menuju palung batu giok putih. Sekarang hanya mereka berdua yang bersaing untuk mendapatkan air ilahi pemurnian Tai. Siapapun yang bisa mencapai palung batu giok putih terlebih dahulu akan berada di atas angin. Secara alami, dia tidak mau ketinggalan. Tapi segera, dia menunjukkan ekspresi terkejut karena tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendekati palung batu giok putih. Memutar kepalanya, Yang Kai juga menunjukkan ekspresi terkejut. Palung batu giok putih sebenarnya tidak terlalu jauh dari posisi mereka berdua, hanya berjarak sekitar 1000 meter. Dengan kekuatan mereka berdua, jarak ini tidak ada dan mereka bisa melewatinya dalam satu langkah. Tapi anehnya, tidak peduli seberapa cepat mereka berdua berlari, jarak antara mereka dan palung batu giok putih tidak berkurang sama sekali. Palung batu selalu berjarak sekitar 1000 meter dari mereka. Melihat sekeliling, kultivator masih terjebak dalam ilusi dan jarak di antara mereka tidak banyak berubah. Seolah-olah dia dan Yang Kai masih di tempat yang sama. Wajah Xiang Ying serius dan keringat dingin muncul di dahinya. Situasi ini terlalu aneh dan dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Setelah berlari beberapa saat, banyak orang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Orang-orang ini sebelumnya tidak terlihat, tetapi pada saat ini, mereka muncul di sekitar mereka seperti hantu. Masing-masing dari mereka mati-matian berusaha mendekati palung batu giok putih, tetapi sayangnya, mereka tidak berdaya. Ada juga beberapa kultivator yang berdiri diam dan memandang orang-orang di sekitar mereka seolah-olah mereka bodoh. Baik Yang Kai dan Xiang Ying terkejut. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Dari mana mereka berasal? Orang-orang ini jelas bukan orang-orang yang baru saja terjebak dalam ilusi, karena orang-orang itu masih terjebak dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Dua lagi datang. Seorang lelaki tua tertawa keras. "Hah, ini sudah berakhir, aku khawatir kita tidak bisa keluar. Aku bertanya-tanya bagaimana tidak ada bahaya di sekitar harta karun dunia seperti itu, tetapi ternyata bahaya ini tidak terdeteksi dan hanya dapat ditemukan ketika satu langkah masuk." Pria paruh baya lain yang berdiri diam menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wajahnya pucat. "Apa-apaan ini tempat, aku ingin keluar." Beberapa orang mencoba lari ke arah yang berlawanan, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari tempat ini.
Tampaknya ada sangkar tak terlihat di sekitar palung batu giok putih, menjebak semua orang di dalamnya. Kandang ini aneh dan tidak terduga. Tidak peduli ke arah mana mereka berlari, mereka tidak bisa melarikan diri bahkan setengah langkah. Yang Kai melihat sekeliling sebentar sebelum berhenti dan bertanya, "Jamur, apakah ini ilusi?" Jamur kecil itu menggelengkan kepalanya seperti genderang, "Aku tidak merasakannya." Jamur sihir hitam itu sendiri memiliki efek menyebabkan halusinasi. Karena dikatakan demikian, itu seharusnya bukan ilusi. Terlebih lagi, Yang Kai tidak melihat jejak ilusi. Jika itu benar-benar ilusi, lotus pemanasan jiwa bisa menghancurkannya. Ini bukan ilusi. Yang Kai mengerutkan kening dan berbalik untuk bertanya kepada seseorang tidak jauh, "Pak Tua, sudah berapa lama kamu di sini?" Orang tua itu adalah orang yang berbicara sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu, dia berkata, Aku sudah terjebak di sini selama 3 hari. Aku yang pertama masuk, dan orang-orang ini datang satu demi satu dalam beberapa hari terakhir." Yang Kai terdiam. Setidaknya ada beberapa ratus kultivator yang terjebak di sini. Dengan kata lain, selama 3 hari terakhir, ratusan orang ini telah menemukan air pemurnian ilahi Taiyi dan ingin mengambilnya sendiri, tetapi sebagai hasilnya, mereka telah jatuh ke dalam sangkar aneh ini dan tidak dapat melepaskan diri. Dia dan Xiang Ying adalah yang terakhir masuk, dan alasan mengapa mereka tidak menemukan orang-orang ini sebelumnya mungkin karena mereka belum sepenuhnya memasuki sangkar tak kasat mata ini. Hanya ketika mereka menginjakkan kaki di tempat ini mereka dapat melihat orang-orang ini. "Orang tua, apakah kamu menemukan sesuatu?" Yang Kai bertanya lagi. Orang tua itu menghela nafas, "Jika saya menemukan sesuatu, mengapa orang tua ini terjebak di sini?" Dia mendongak dan berteriak, "Berhenti berlari, kamu tidak bisa melarikan diri. Orang tua ini telah berlari ke sini selama 3 hari dan aku belum melihat palung batu. Berapa lama lagi kamu ingin lari?" Mendengar ini, semua orang secara bertahap berhenti. Seseorang berkata, "Ada apa dengan tempat ini? Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa saya bergerak maju, tetapi mengapa kita masih di tempat yang sama? Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa mengerti, itulah sebabnya itu sangat aneh. Mungkin ada arai alami di sini, atau mungkin arai ilusi, atau arai labirin. Jika kita tidak memecahkan arai ini, kita akan terjebak di sini selamanya. Bagaimana kita memecahkan arai ini? Teman-teman, siapa yang mahir dalam formasi arai? Adik kecil ini tahu sedikit, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin karena aku tidak cukup terampil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menunggu kematian di sini?" Sekelompok orang berteriak-teriak, satu demi satu, semua berbicara sekaligus. Itu sangat hidup. Orang tua itu terus menghibur emosi semua orang, dan tidak mudah baginya untuk menenangkan orang banyak. Dia berkata dengan keras, "Karena tidak ada di antara kalian yang dapat memecahkan susunan ini, maka pendapat orang tua ini adalah untuk menghancurkannya dengan kekuatan. Mari kita menyerang bersama dan menggunakan kekuatan terkuat kita." Orang tua ini tidak percaya bahwa susunan terkutuk ini dapat menahannya. Kata-kata orang tua itu masuk akal. Seseorang setuju, dengan begitu banyak dari kita yang menyerang bersama, bahkan jika ada barisan yang bagus di sini, kita pasti akan bisa menghancurkannya. Setelah kita memecahkan susunan, semua orang akan mendapat bagian dari air pemurnian ilahi Taiyi. Semua orang akan membaginya secara setara. Seseorang berteriak, tidak ada yang menanggapi ini, yang membuatnya kehilangan minat. 4090. Orang tua itu adalah orang pertama yang menyarankan agar mereka bekerja sama untuk memecahkan formasi. Secara alami, dia akan menjadi mediator. Semua orang hanya bisa tinggal di tempat mereka berada. Mereka tidak bisa dekat satu sama lain, juga tidak bisa bergerak maju atau mundur. Dengan cara ini, meskipun ada banyak orang di sini, mereka tidak dapat membentuk formasi. Mereka hanya bisa menggunakan teknik ilahi untuk menggabungkan kekuatan mereka. Setelah diskusi, lelaki tua itu akan memberi perintah ketika dia tiba-tiba melihat ekspresi aneh Yang Kai. Dia menoleh dan berkata, "Teman muda, kamu sepertinya telah menemukan sesuatu." Mata Yang Kai penuh dengan kemegahan. Dia mengangguk dan berkata, "Aku punya beberapa ide, tapi aku tidak bisa memahaminya. Aku butuh waktu." Mata lelaki tua itu berbinar. "Karena kamu telah menemukan sesuatu, mengapa kamu tidak memberitahu kami agar kami dapat mempelajarinya bersama?" Ya, kebijaksanaan satu orang itu pendek, tetapi kebijaksanaan banyak orang itu panjang. Mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang Anda temukan, dan kami dapat memecahkan masalah ini bersama-sama?" Seseorang setuju. Yang Kai mencibir. "Ini kemampuan saya bahwa saya menemukan sesuatu. Mengapa saya harus memberitahu Anda?"
Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Dia memarahi dengan marah, "Anak muda, kamu sangat kasar." Pria tua di sampingnya juga menggelengkan kepalanya. "Teman muda, kamu salah. Kita terjebak di sini dan harus bekerja sama untuk keluar. Teman muda, lebih baik tidak menyembunyikan apapun sekarang." Yang Kai berkata dengan ringan, "Bukannya saya tidak ingin memberitahu Anda, tetapi Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberitahu Anda." Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menyimpan sesuatu untuk diri sendiri hanya akan merugikan orang lain. Pemuda ini benar-benar arogan. "Anak muda, jangan lari ketika kita keluar dari sini. Aku akan berbicara denganmu dengan benar." Yang Kai mengabaikannya. Dia menutup matanya dan melepaskan Divine Sense-nya, diam-diam merasakan situasinya. Melihatnya seperti ini, lelaki tua itu tidak lagi mencoba memaksakan masalah dan mulai berkoordinasi dengan semua orang. Begitu dia memberi perintah, kekuatan artefaknya meledak, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat, menciptakan lapisan demi lapisan riak yang menyebar keluar. Semua orang menyaksikan dengan cemas. Bahkan ketika kekuatan teknik ilahi menghilang, tidak ada perubahan di sekitarnya. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Dia berteriak, "Lagi!" Putaran lain dari teknik ilahi ditampilkan. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Adegan ratusan kultivator menyerang bersama cukup spektakuler. Selain itu, untuk melarikan diri, sangat sedikit orang yang menahan diri. Setiap serangan bisa dikatakan dengan kekuatan penuh. Kekosongan bergetar, dan alam semesta terbalik. Akibat kekuatan menyebar, dan cincin cahaya bergetar tanpa henti. 1 jam, 2 jam, 6 jam. Ratusan kultivator sangat lelah sehingga mereka hampir muntah darah. Wajah mereka pucat, dan napas mereka tidak stabil. Mereka semua dari alam kaisar. Meskipun mereka memiliki peluang sendiri di alam kosmologis agung dan telah memadatkan banyak kekuatan yin, yang, dan 5 elemen, mereka tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Namun, setelah sekian lama, tidak ada efek sama sekali. Banyak orang putus asa. Orang tua itu terus berusaha untuk meningkatkan semangat mereka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka beristirahat sejenak dan memulihkan kekuatan mereka. Dia menoleh dan melihat bahwa Yang Kai masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal. Mereka semua mempertaruhkan hidup mereka untuk keluar dari kesulitan ini dan meninggalkan tempat ini. Pemuda ini, di sisi lain, hanya berdiri di sana dengan tenang dan tampaknya memahami misteri itu. Siapa yang tahu jika dia menyimpan kekuatannya dan menunggu saat kritis untuk menuai manfaatnya. Pada saat ini, ratusan orang tiba-tiba bergegas masuk bersama dan jatuh ke dalam sangkar yang tak terlihat ini. Itu adalah kultivator yang terkena ilusi yang akhirnya pulih. Mereka ingin merebut air pemurnian ilahi Tai, tetapi pada akhirnya, mereka mengikuti jejak para pendahulu mereka. Seperti kultivator sebelumnya, para pendatang baru ini bergegas maju dengan putus asa, tetapi mereka masih di tempat yang sama. Mereka tidak bisa mendekati palung batu giok putih sama sekali. Semua orang memandang pendatang baru ini dengan kasihan, seolah-olah mereka tahu ini akan terjadi. Orang tua itu menjelaskan situasinya dengan suara yang jelas, dan baru kemudian mereka berhenti berjuang. Sekarang ratusan teman telah jatuh ke tempat ini, kekuatan kita telah meningkat pesat. Kali ini, kita pasti bisa keluar dari kesulitan ini. Orang tua itu sangat bersemangat. Semuanya, cepat istirahat. Kita akan menyerang bersama dalam 2 jam. Semua orang bersorak keras. 2 jam kemudian, di bawah komando orang tua itu, hampir 1000 orang melakukan teknik ilahi bersama-sama. Kekuatannya lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa jam kemudian, hampir 1000 orang berdiri di tempat yang sama dengan wajah pucat, terengah-engah dan tampak kalah. Begitu banyak dari mereka menyerang bersama-sama, tetapi mereka tidak bisa mengguncang kandang tak terlihat ini sama sekali. Hati semua orang tenggelam ke dasar. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana keluar dari kesulitan ini. Tidak ada formasi yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini. Orang tua ini tidak percaya pada Bita. Semuanya, istirahatlah. Kita akan mulai dari awal lagi. Meskipun lelaki tua itu telah menghabiskan banyak energi, dia masih sangat termotivasi. Sayangnya, moral adalah sesuatu yang dapat ditingkatkan pada semburan pertama, melemah pada semburan kedua, dan kelelahan pada semburan ketiga. Setelah beberapa kali, banyak orang menjadi pesimis. Mereka tidak lagi memiliki antusiasme yang sama seperti sebelumnya. Ketika mereka menyerang bersama untuk ketiga kalinya, banyak orang hanya mengabaikannya. Meskipun lelaki tua itu marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, tawa keras terdengar. Yang Kai,
yang telah memahami misteri dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Matanya berkedip saat dia menatap kehampaan di depannya dan memuji, hebat, luar biasa. Jadi begitulah adanya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Ketika dia mengambil langkah ini, mata semua orang melebar saat mereka menatapnya dengan kaget. Ini karena langkah Yang Kai benar-benar membawanya maju satu langkah. Sebelum ini, semua kultivator yang telah terperangkap di sini, tidak peduli bagaimana mereka mencoba melarikan diri, tampak seperti mereka berjalan di tempat yang sama. Teman kecil. Pria tua itu memandang Yang Kai dengan gugup. Bagaimana kamu melakukannya? Meskipun Yang Kai memiliki senyum di wajahnya, matanya sangat serius. Dia berkata dengan santai, ruang terlipat dan meluas. Sepertinya jaraknya hanya 1000 kaki, tetapi pada kenyataannya, tidak peduli bagaimana Anda berlari, ruang di bawah kaki Anda akan meluas tanpa batas, memberi orang ilusi bahwa mereka sedang berjalan di tempat yang sama. Ternyata Great Dao of Space dapat digunakan seperti ini. Dunia ini benar-benar ajaib. Saat dia berbicara, Yang Kai mengambil langkah maju. Pada saat yang sama, segel di tubuhnya tiba-tiba mengeras. Segelnya adalah Great Dao of Void. Sekarang dia terjebak dalam kesulitan ini, dia telah memperoleh sesuatu dari memahaminya untuk waktu yang lama, yang membuat segelnya lebih kuat. Orang harus tahu bahwa segel daunnya telah dipadatkan oleh air ilahi Dao Yi, dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Jelas bahwa dia telah memperoleh banyak pemahaman dari misteri dari tempat ini. Ruang terlipat dan memanjang. Orang tua dan kultivator lainnya bingung, tetapi Xiang Ying mengerutkan kening sambil berpikir. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Berdiri saja di sana dan tunggu. Tunggu aku mengambil air suci dan kamu akan bisa melarikan diri. Yang Kai terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak. Ini terkait dengan Great Dao of Space. Jika seseorang tidak mempelajari Great Dao of Space dan mengolahnya, mereka tidak akan dapat memahaminya. Langkah demi langkah, Yang Kai melangkah maju. Meskipun kecepatannya lambat, dia memang mendekati palung batu giok putih. Setelah Yang Kai mengambil 10 langkah, Xiang Ying tiba-tiba menggerakkan bambu ungu di tangannya ke arah yang dia ambil. Di atas bambu ungu, lapisan cahaya ungu beriak, dan sosok Xiang Ying anehnya bergerak maju 1 meter. Yang Kai merasakan sesuatu dan berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Jantungnya berdetak kencang saat dia bertanya-tanya apakah Xiang Ying juga mengolah Great Dao of Space. Xiang Ying menatapnya dan mengangguk dengan lembut. Terima kasih banyak, saudara yang telah mencerahkan saya. Bambu ungu di tangannya bergerak maju lagi, dan cahaya ungu berdesir saat sosoknya bergerak maju lagi. Orang ini tidak mengolah Great Dao of Space. Yang Kai tidak merasakan fluktuasi prinsip luar angkasa darinya. Satu-satunya alasan dia bisa melakukan ini adalah karena kekuatan bambu ungu. Bambu ungu memberi Yang Kai perasaan bahwa itu bisa menembus semua metode. Sebenarnya, keanehan tempat ini dapat dianggap sebagai teknik ilahi, tetapi itu adalah teknik ilahi yang lahir dari surga dan bumi. Di bawah pengaruh bambu ungu, itu secara alami tidak dapat mempengaruhi Xiang Ying. Apakah ramuan suci bambu ungu ini benar-benar kuat? Yang Kai melirik anggur dan little mushroom di bahunya dan tiba-tiba merasa bahwa keduanya terlalu lemah. Di bawah pengawasan hampir 1000 orang, Yang Kai melangkah maju selangkah demi selangkah sementara Xiang Ying melayang maju seperti hantu. Mereka berdua terus bergerak mendekati palung batu giok putih. Meskipun Yang Kai beberapa langkah di depan, dia dengan cepat disusul oleh Xiang Ying. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, mereka berdua hanya beberapa meter dari palung batu giok putih. Xiang Ying tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan bambu ungu ke Yang Kai, berkata dengan ringan, "Saudara Yang, tolong permisi." Dengan titik ini, Yang Kai mengambil langkah maju tetapi tidak dapat melakukannya dan malah tetap di tempatnya. Pada saat itu, Xiang Ying melemparkan dirinya ke depan palung batu giok putih dan mengangkat tangannya untuk memanggil botol batu giok, mengambil air pemurnian ilahi Taiyi dari palung batu. Yang Kai tertawa, "Jika Anda tidak mengambil tindakan terhadap saya akan ragu-ragu, tetapi karena Anda sangat tidak berperasaan, jangan salahkan saya karena tidak adil." Mendorong prinsip luar angkasa, Yang Kai berteriak, "Mundur." Xiang Ying baru saja akan mengambil air pemurnian ilahi Yi ekstrim dari palung batu ke dalam botol gioknya, tetapi pada saat itu, pandangannya kabur dan tangannya menghilang. Ketika dia sadar kembali, dia tanpa sadar telah kembali ke posisi semula, 1000 meter dari palung batu. Wajah Xiang Ying tiba-tiba menjadi hitam seperti dasar pot. Dia telah menggunakan teknik surgawi Open Heaven bambu ungu untuk mendekati batu melalui langkah demi langkah, tetapi bagaimana dia bisa membandingkan dengan Yang Kai yang memahami esensi dari teknik ilahi ini dan meminjamnya untuk digunakan sendiri. Yang satu melanggar,
yang lain meminjam, perbedaan antara keduanya jelas. Di samping palung batu giok putih, Yang Kai berdiri sendirian, menatap air ilahi di palung dengan seringai di wajahnya. Tidak perlu wadah, dengan satu pemikiran, Yang Kai membuka manik dunia tertutupnya dan dengan hati-hati menyimpan air pemurnian ilahi Yi ekstrim di palung batu giok putih. Ada banyak air pemurnian ilahi Yi ekstrim, cukup untuk digunakan oleh puluhan orang. Setelah beberapa saat, Yang Kai telah mengumpulkan semua air ilahi. Sekelompok orang menatapnya dengan iri dan jengkel. Tindakan Yang Kai bahkan tidak memberi mereka seteguk air ilahi. Saat Yang Kai mengumpulkan semua air pemurnian ilahi Yi ekstrim, platform batu giok putih di depannya tiba-tiba terdistorsi, secara bertahap menjadi transparan dan segera menghilang. Lonceng air pemurnian ilahi Yi ekstrim lahir dengan esensi surga dan bumi. Palung batu giok putih tampak kokoh, tetapi pada kenyataannya, itu hanya manifestasi dari prinsip langit dan bumi. Ketika air ilahi menghilang, begitu pula wadahnya. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat yang telah mengikat semua orang menghilang sepenuhnya. Saat mereka bebas, lusinan orang melompat ke udara dan bergegas menuju Yang Kai, berteriak, "Junior, tinggalkan air ilahi."